I heard you, my friends. Yes, saya Gerard New Type dan ini adalah helm sejuta umat nomor 3 di Indonesia. Pokoknya saking banyak ke helm itu di jalan, dari belakang kita tahu itu helm apa, tapi kita nggak tahu itu namanya apa. This is KYT Galaxy Flat R. Galaxy yang artinya galaksi, flat yang artinya datar, R yang artinya race, radical, redesign, reborn, religion, relationships. Help me. So Galaxy Flat R gonna be a very good option for any commuter out there. For those of you yang melakukan puluhan kilometer setiap harinya, for those of you yang masih study, for those of you yang menomorduakan gaya dan mengedepankan fungsi, this helmet is the one for you. Karena salah satu benefit yang dia punya itu adalah internal sun visor. Sangat mudah untuk dioperasikan. Tuas yang ada di sebelah kiri sini buka dan tutup. I really like this benefit because you don't really need to be constantly change your screen if you're leaving your house in early morning where the sun is peeking out, or perhaps kamu pergi kerja ketika siang bolong. You can just go outside your house, strap the lock, retract the sun visor, and you're good to go. It's really nice mereka masih mempertahankan fitur fungsionalnya ini dari tipe sebelumnya Galaxy Slide yang sudah rilis ribuan tahun yang lalu. Now, let's take a look at the helmet itself. Rilis September 2021 tahun lalu, advanced thermoplastic, satu shell size saja. Kita punya ukuran M sampai dengan XXL, at least di toko saya. Size chart-nya ada di sini. Saya pilih ukuran M karena ukuran tersebut yang memilih saya. L helmnya itu goyang di bagian kiri dan kanan. Jadi buat kamu yang mau meminang helm ini, saya sarankan untuk downsize. Because you know, busanya KYT kalau sudah 1 bulan itu, you are looking at the intermediate oval head shape. I'm sure you are familiar with that if you've been following this channel for quite some times. Little more elongated front to back than its side to side. DOT dan SNE certified 1,3 kg saja, so it's pretty normal untuk sebuah helm open face. Jujur ini lebih berat daripada Kyoto, but hey, sun visor. Juga ini helm modern, man. So keep that in mind. This is something you are kinda comparing this helmet with. Within the same price point. This is Rp430.000, di mana September tahun lalu harga awalnya itu adalah Rp410.000. So right at the front, we've got screen utama. Sangat mudah untuk dibuka dengan sarung tangan, walaupun main screen-nya ini punya bibir tapi rada kecil, tapi cukup untuk membantu proses buka tutup kacanya kok. Thank you so much KYT udah mau ngebuang tipe bukaan kaca yang disaster macam KYT Kyoto itu. Ini screen pas dibuka sebetulnya tetap rada berat, tapi masih bisa ditoleransi kok. Coba kamu perhatiin kaca depannya ini. Hayo, mirip apa? Yup, that's right. Mirip visor Venom Iridium aftermarket. Cuma rada pendek atau pesek sedikit biar terlihat lebih proporsional dengan rangka helm. Pandangan pagi siang malam itu baik ya, tidak menciptakan distorsi atau gimana juga. Karena tipe yang satu ini sudah menggunakan fitur terbaru yaitu flat visor. Moving ke bagian atas, kita punya ventilasi. Ada 2 di sebelah kiri kanan. Ini ventilasi desainnya baru ya, by the way. Level bukaannya itu ada 3. Full ketutup, setengah terbuka, dan terbuka. Gampang dioperasikan menggunakan sarung tangan. Adem nggak ini ventilasi? Well, saya sudah menggunakan helm ini dengan jarak jelajah 60-80 km per jam. So far di Jakarta ini yang saya rasakan itu nothing special ya. Tapi saya bisa konfirmasi kalau aliran udara di dalam ini lebih baik daripada Kyoto. Walaupun aliran udara di dalam itu masih rada sedikit malu-malu. Sehingga inilah yang membuat helm ini rada kedap suara. Moving ke bagian belakang, wow, kesannya rame banget ya. Kayak pesta. But I will give you some important highlights right now. Karena kita punya banyak banget ekstraktor di belakang sini, kita punya banyak banget exhaust atau lubang pembuangan udara lembab. Secara kasat mata, yes, desain belakangnya ini itu sangat identical ya dengan model belakangnya KYT Galaxy Slide. Coba deh kamu merem dan bayangin bagian belakangnya KYT Galaxy Slide. And then boom, KYT Galaxy Flat R. Sama kan? Hanya saja Galaxy Slide Flat R ini lebih kelihatan berisik karena beberapa bagian itu dibuat lebih rapat dan sedikit lebih besar. Kita start di bagian atas dulu ya, rear fence. Dengan cover warna transparan dark smoke gitu. Cara mengoperasikannya sangat mudah, buka, dan tutup. Terlalu mudah. Effortless banget. Hati-hati buat kamu yang punya helm ini, rasanya sedikit fragile. Mudah-mudahan gak gampang dol. Moving sedikit ke bagian bawah, kita punya bentuk yang melintang ini. Dan no my friend,
ini bukan pajangan. Tapi ini adalah upper fan atau another extractor yang bisa kita buka dan juga tutup. Mirip teknologi terbarunya Aprilia RSGP ya, punya spoiler buntut di bagian belakang gitu. Saya suka dan cara mengoperasikannya. Ada sekat buat jari ya di sini, tinggal tarik ke belakang, dan buat nutup tinggal dorong ke depan. Buat yang penasaran bentuk dalamnya seperti ini, apakah ini fungsi? Of course not. Kita akan bahas itu sebentar lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 6 exhaust extractor. Jadi ya, balik lagi apa kata saya beberapa menit yang lalu. Kesannya tuh rame banget di belakang sini. Terdapat 2 logo saja di bagian helm ini, bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan ada di depan kepala sini, yang size-nya lebih besar daripada di bagian belakang. Which is, oh, I like it. Kesan estetiknya itu ada gitu, nggak jebret logo KYT gitu di mana-mana. Tapi yang pasti di zaman modern ini, KYT itu sudah konsen menggunakan logo terbarunya, which is lebih tegas dan kaku. Kalau kamu lihat KYT Galaxy Slide, itu masih pakai logo KYT yang lama. Just a little fun fact. Moving to the left side, kita punya tuas sun visor dan lubang anti-theft. Lubang anti-theft. Lubang anti-theft, some people use it, some people don't. But it's nice to have this feature. Cara bukanya ke bawah ya, bukan ke atas. Ke atas bisa, tapi tutup lubangnya ini akan menabrak desain garis dari helm ini. Yang unik dari tuas sun visor ini bentuknya mirip petir ya. Tapi ngefek loh ke proses buka tutup. Apa cuma saya? Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan asal buka, karena nggak akan kebuka. Jadi jempol kita tuh harus di posisi yang tepat in order untuk ngebuka SV ini. Kalau jempol kita di sini dan di sini, itu nggak akan kebuka. Yang ada jari akan merosot. Tapi kalau kita taruh jempol kita di tengah-tengah, di dalam tracknya tuas ini, tuas akan terbuka. Tenang, lama-lama juga terbiasa kok. Juga tuasnya ini nggak berat atau gimana juga. Another fun fact dari helm ini, ketika kita tutup tuas ya, ventilasinya kita buka maksimum, itu kita bisa melihat sun visor dari dalam lubang gini, tepat di bawah lubang ventilasi. Sebagian orang suka, sebagian orang nggak suka dengan desain seperti ini. But what I found on the street ketika menggunakan helm ini, ketika sun visor on, kesannya kayak nggak ada aliran udara sama sekali. Tapi ketika tertutup, itu kerasa banget semilir angin mengalir tepat di atas jidat kita. Juga ketika kita sudah menggunakan helm ini 3 hari atau sampai seminggu, kadang kita kan nggak gunain sun visor ya. Ketika sun visor itu diturunin, itu rada kotor di bagian 2 titik ini. Efek lain dari desain terbarunya ventilasi ini. Angin atau debu langsung masuk ke lubang intake dan mengenai bagian sun visor. But I think KYT did a pretty good job here. Nggak mau komplain banyak-banyak juga dengan helm budget segini. Fitur lain winglet atau screen stopper di bagian kiri kanan helm ini yang berfungsi untuk nyetop screen agar ketika kalau kita berbenturan dengan permukaan solid atau runcing, kaca ini menjadi garda pertama untuk nyetop permukaan yang ditabrak itu. Biar kaca tidak copot, pecah, atau permukaan tersebut nggak nusuk sampai ke dalam muka. Hei, amit-amit. Donut time! Secara garis besar, busa-busa Galaxy Flat Air ini empuk dan cukup padat ya. Semua padding di dalam ini removable. Cara nyopotnya juga mudah banget. Penguncian paddingnya ini ada yang menggunakan buttons, ada juga tipe velcro, dan ada juga yang menggunakan tipe slide in. As you can see, helm ini dilengkapi dengan sistem penguncian chin strap buckle, dan ada fitur eyeglass fit juga. Sebetulnya semua helm itu bisa dipakaikan kacamata ya. Hanya saja dengan adanya fitur eyeglass fit ini, memudahkan batang kacamata untuk masuk dan nggak ngepres di bagian temples wajah. Buat yang penasaran, karena bagian EPS-nya ini full ditutup sama pihak perusahaan, dengan hanya meraba-raba, saya hanya menemukan 4 kanal lubang udara. Dan semuanya ada di bagian depan sini. Selain fitur eyeglass fit ini, secara keseluruhan interior dari dalam helm ini sangat nyaman ya. Dalam artian, seluruh bagian kepala ditampung secara pas oleh helmnya. Compare dengan Kyoto, lebih meluk Kyoto, tapi lebih netral Galaxy Flat Air ini. Does that make sense? Selama saya test drive helm ini, tidak ada bagian yang longgar atau bagian yang menekan pada semua sisi, termasuk juga spot pada bagian telinga. Nggak ada slot Bluetooth speaker, ingat nggak ada. Terlihat datar dari bagian kiri kanan dinding ini. Nggak ada tuh bukan berarti nggak bisa loh ya. Bisa ditempel aja, tapi speaker jadinya deket banget dengan kuping. Sebagai catatan, karena ini helm udah beredar di mana-mana, di setiap sudut kota itu udah ada yang punya. Pilihan warna tuh sangat banyak ya, saya sampai mumet sendiri ngelistingnya. Tapi yang mau saya kasih tahu, itu warna Black Dove dari Galaxy Flat Air ini, itu super ganteng banget.
Kesan maskulinnya tuh dapet, apalagi pada bagian logo. Mereka memodifikasi warna logo mereka dengan warna gunmetal gitu pada bagian depan. Kedua, ini tuh sebetulnya bukan warna solid white ya. Ini sepertinya harus direvisi. Karena ini helm punya warna pearlescent white. Kayak warna putih mutiara gitu. Soalnya gini deh kita bandingin. Ini solid white. Dan ini pearlescent white. Make sense kan? Size comparison. ZS611, oli terbaik motor Matic, pressure gauge, SV300, review saya sebelumnya Shock Ride It GP Supreme, klik box yang ada di kanan atas ini, dan Magic Jar. Straight from the box kita dapat manual book juga, which is kalau di channel ini akan menjadi sebuah nilai plus. Isinya itu ada cara melepas pasang visor, instruction cara menyopot paddings, cara membuka tutup semua ventilasi, cara mengoperasikan anti-theft, sun visor, dan sepatah dua kata dari pihak KYT. Semuanya dalam bahasa Inggris. Kesimpulan saya dari KYT Galaxy Flat Air ini adalah, ini merupakan salah satu helm yang timeless di Indo. Nggak lekang sama zaman. Dengan harga di bawah 500.000, I'm not really mad about it. Jika kamu jalan perlahan dan menikmati jalanan, pasti akan ada lewat DJ Maru atau enggak Galaxy Slide yang bentuknya itu sangat identical dengan Galaxy Flat Air ini. Sesuai dengan ekspektasi. Silver tier. This helmet gets the job done. Reputasinya juga oke banget. Karena semua kalangan itu mau beli dan mau pakai. I think ini bukan helm yang buruk by any definition ya. Nggak perlu terawangan dari saya. Helm ini sudah pasti terjual tanpa henti sampai kapanpun dan dimanapun. Nggak super mahal banget kayak NFJ. Nggak super goib kayak KYT Kyoto. Dan bentuknya juga nggak norak menurut saya. Jadi kalau ada warna hitam dan warna putih terus garis abu-abu, nah, Galaxy Flat Air tuh duduk di tengah-tengah. Dengan harga yang nggak bikin ngerobek dompet, saya rekomendasi ini helm. Tapi ya memang nggak cocok buat sebagian orang yang menjunjung tinggi bahwa helm modern itu selalu lebih baik. Karena saya pun sadar walaupun helm ini keluar di tahun lalu, helm ini tuh punya lekukan yang lembut dari depan sampai ke belakang. Zaman sekarang biasanya helm-helm yang laku dan super goib itu helm-helm yang punya garis tegas dan mencolok di mata. Pokoknya helm-helm yang fotogenik deh. Ya Pak ya. Tapi kalau 430.000 sempurna di segala macam sisi, it's too good to be true lah. Pasti ada kekurangan di beberapa sisi. So, gimana menurut kamu semua? Apa helm ini lebih ganteng daripada Kyoto? Lebih fungsional? Itu sudah jelas yang pasti. Demikian review new type dengan KYT Galaxy Flat Air ini. Thank you so much for watching. I'll see you in next awesome video. Ciao. Next review, we'll be taking a look at another timeless open face helmet.